Siapa yang tugasnya nyuci piring di rumah? Aku. Selain nyuci bawang, ngupas bawang sama nyapu. Tuh, tugas gue adalah nyuci piring. Nah, awal mula gue ditugaskan bercuci piring itu dari SD. Cuma pas SD itu cuma piring gue. Sekarang udah piring satu desa gue, yoi. Soalnya gue part time, kebetulan nambah-nambahin duit. Kebutuhan banyak ya bunda. Gara-gara cuci piring, HP gue kesita. Mana tuh HP baru. Jadi ceritanya begini, gue waktu siang-siang nih kan, ini masih seminggu gue abis beli HP baru. Caper banget. Capernya ke siapa? Ke diri sendiri, kayak so sibuk gitu. Padahal kayak nggak ada yang ngechat. Di situ gue inget banget gue lagi baca Wattpad. Nah, siang-siang jam 2 siang nih kan, abis makan siang otomatis ada cucian piring dong. Abis makan siang nih sekeluarga ada di rumah semua soalnya hari Minggu. Nah ya udah tuh, gue udah disuruh nyuci piring dari abis makan. Tapi gue yang kayak entar keterusan sampai jam 3 sore. Mak gue udah ngomel-ngomel kayak, dari tadi bukannya disuruh cuci piring, bukannya langsung cuci piring malah main HP mulu. Baca apa juga nggak jelas gitu, mending pelajaran, ini malah baca nggak jelas dan segala macamnya. Di situ gue yang kayak udah sadar gitu, iya anjir udah kesorean nih. Masalahnya adalah ini anehnya keluarga gue makan malam tuh di sore hari, nggak jelas. Jadi kayak orang kan makan malam kayak jam 7 malam atau kayak jam 6 lah ya. Ini keluarga gue makan jam 4 sore itu buat makan malam. Nah situ posisinya udah jam 3 sore, otomatis udah mau makan malam dong. Piring-piring masih kotor gitu, belum dicuciin. Karena gue nggak punya piring banyak gitu, piring itu lagi. Bah, ya udah akhirnya gue udah yang kayak berniat, udah beranjak nih dari tempat duduk, pengen nyelesain satu bacaan dulu nih si season ininya nih kan. Ya lewat. Nah terus udah mau bacaan ini, gue lagi nge-scroll tinggal dikit lagi karena kayak tanggung gitu kalau gue udahin terus gue cuci piring kayak ngelanjutin lagi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngelanjutin satu episode itu. Pas lagi udah berdiri, mak gue tuh masih ngomel. Mak gue tuh beda tempat karena sama gue, jadi dia nggak tahu gitu kalau sebenarnya gue udah beranjak dari tempat duduk, udah pengen OTW ke dapur. Jadi masih ngomel. Gue yang kayak gedek gitu, ini jadi ditiru, mohon maaf lahir dan batin. Gue ngomong, bacot. Gue ngomong gitu dan gue nggak tahu di belakang gue ternyata ada mak gue. Story of my life lagi, tapi sebelum cerita gue mau nanya, kalian tuh dulu waktu masih kecil ada nggak ya sama kayak gue? Pas lagi sakit, dibawa kan nih ke dokter, ya kan? Pasti dong berobat, masa ke dukun. Terus ditanya nih sama dokter atau susternya, kenapa? Kamu keluhannya apa yang dirasain sekarang? Itu nggak bisa jawab. Seketika mulut terkunci rapat, lidah tidak bisa bergoyang. Ya, bergoyang gak tuh? Gua selalu kayak gitu. Tiap kali ditanya, pala gua auto nengok ke emak gue atau bapak gue yang lagi nganterin gue. Kayak menunggu mereka yang menjelaskan kepada dokternya. Padahal kan yang ngerasain gue, yang merasakan semuanya, yang ngerasain sakit, yang udah tahu sakitnya tuh dari kapan, itu gue. Tapi tiap kali ditanya sama dokternya gak bisa jawab gue. Gue langsung nengok ke emak gue kayak, mah jawab. Pas masih SD masih wajar lah ya, masih bocil namanya. Sampai dimana gue udah SMP gue masih kayak gitu. Tiap kali gue sakit selalu emak gue atau bapak gue yang ngejelasin ke dokternya gue kenapa. Dokternya sendiri pun masih memaklumi gitu kalau misalnya emak atau bapak gue yang menjelaskan gue nya kenapa. Sampai dimana kelas 3 SMP gue sakit, gue demam, dan demam gue udah tinggi. Abis itu gue dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gue tuh ke puskesmas atau klinik doang. Ini pertama kalinya gue ke rumah sakit. Udah gitu ngambil nomor antrian dong. Gue ngantri, gue duduk nih, bapak gue lagi izin kerja atau bagaimana gue nggak tahu, pokoknya lagi teleponan di agak jauh ke sana karena emang itu kondisinya rumah sakitnya lumayan rame dan di dalam tuh udah tinggal satu orang. Dan abis itu bapak gue belum datang, gue mau nyari takut nyasar, dan di situ gue nggak bawa HP, udah paket lengkap, gue deg-degan setengah mampus. Bener aja sesuai dugaan, nomor gue dipanggil, nggak mungkin dong gue diem dong karang bego di situ. Ya udah akhirnya gue masuk, bapak gue belum datang, nggak tahu di mana. Pas masuk gue ditanya nama, umur gitu-gitu. Terus habis itu gue bilang dengan memberanikan diri, gue bilang, dok boleh ditunggu sebentar nggak, papa saya lagi di luar lagi telepon. Terus lo tau jawaban tuh dokter apa yang bikin gue kena mental? Loh ini yang sakit kamu atau papa kamu? Kamu kan? Ya udah kenapa harus nungguin papa kamu? Anjir, lo bayangin gue dijawab kayak gitu, gue langsung kayak mau nangis, kayak berasa di ospek gue. Terus gue tidak bisa berkata apapun. Ya udah, akhirnya dilanjutkan dengan sesi pertanyaan tanya jawab dengan gue yang menjawab dengan gemetar. Bapak gue baru masuk ke ruangan setelah sudah selesai, setelah gue dikasih resep untuk nebus obat. Tapi setelah kejadian itu gue akhirnya menjadi sadar gitu, kayak ya juga sih, gue yang sakit kenapa gue yang harus malu untuk menjawab gitu. Akhirnya gue menjadi wanita independen setelahnya. Sambil nunggu buka, mending kita cerita, masih pada kuat kan ya puasanya. Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih, kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih, ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot, terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal. Udah mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak
kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu. Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi di situ gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film. Gue duduk di pojok dekat jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjrit. Oke, singkat cerita, pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan sebelum ada flyover, jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah nggak tahu lagi deh. Gue udah berasa bukan mau turun, tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Gue mau cerita, cuma sebenarnya ini nggak penting, cuma karena semua cerita gue nggak penting, jadi gue ceritain aja ya. Ini bagus banget nih cahayanya. Apa gue begini aja kayak biar ada golden hour ya. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu juga, udah beberapa minggu deh kayaknya, gue udah lupa deh kapan. Gue sempet nonton sambil nunggu teman gue datang, belum nyampe nih dia di bioskop. Gue ke kamar mandi dong kan. Emang gue kayak udah temenan banget sama kamar mandi, dimanapun gue berada kamar mandi yang gue cariin. Terus gue mirror selfie lah, gue post di Instagram gue, terus ada DM masuk kayak gini. Nih, Min WC-nya kok serem gitu. Nah ini mirror selfie-nya gue nih. Ya gimana sih, toilet bioskop ya pada umumnya ya biasa aja gitu, nggak serem. Posisinya pas gue lagi foto-foto kayak gitu, emang gue lagi sendirian di toilet itu, jadi nggak ada yang di dalam toilet. Makanya gue tuh foto banyak banget, emang kayak gue udah 15 menitan ada di toilet itu buat foto-foto. Nggak serem, kayak biasa aja, ya udah emang sepi tapi biasa aja, gue nggak takut. Sampai di mana ada ibu-ibu masuk ke dalam toilet. Gue kan main HP dong, karena pasti gue lagi mirror, terus tiba-tiba ada ibu-ibu, gue pura-pura main HP gitu. Terus dia masuk nih ke toilet, terus pas dia masuk toilet gue lanjut foto-foto lagi dong, karena belum ada yang bagus. Gak lama ibunya keluar, terus ibu-ibunya bilang gini ke gue, Neng gak takut Neng iseng sendirian di sini? Kalau ibu mah takut Neng. Terus dia sambil lari gitu. Gue yang tadinya gak ada perasaan takut atau apa-apa, tiba-tiba kayak suasananya berubah menjadi mencekam. Kayak langsung vibes-nya tuh jadi serem gitu toilet, gue langsung kabur. Jadi kalau ditanya gue takut sama hantu atau enggak, sebenarnya gue gak penakut. Cuma kalau ditakut-takutin kayak gitu kan jadi kepikiran. By the way, anyway, Baswe, gue mau ngelanjutin konten gue ngebacain DM, karena kayak itu udah lama banget gak gue lanjutin dan gue kangen. Jadi mending kalian semua langsung DM gue sekarang, nanti gue jawab lewat video TikTok. Minggu gak apa-apain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama temen sebangku gue. Nah, karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah yaudah, akhirnya gue mau dong, gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana Hamin 2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak, nanti kayaknya gue bakal nginep Min, lu mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa, nggak nanya. Gue emang bodoh. Pas gue tanya kenapa nginep emang, terus habis itu dia bilang iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10 jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak hah? Itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, kamu di mana kok belum pulang, ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana, masa gue nggak jadi nonton, gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma mak gue ini adalah tipe orang yang kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak ya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap
Gak bisa dong kalau gue dijemput ntar ketemu. Sekian lama gue udah gak cerita, nih gue baru banget balik kampus. Jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembaliannya cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh GoPay 2, gue belilah nih permen Kiss. Gue masih inget banget, gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lo tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel.